akhirnya waktu itu kakak aku juga, si Abah itu sampai ngerasa, udah deh kayaknya udah nggak tahan lagi gitu. Kayak bukan cuma dari sisi pasif doang, cuma gara-gara sisi supporters kan terlalu gila gitu. Jadi pressure-nya juga kan pasti lebih gede. Ciao, buona notte. Ya mama, I love you. Love you too. Jadi Alia ini udah lulus lulus SMA. Yang baru lulus SMA gitu. Baru lulus SMA. Kemarin wisudanya di rumah ya? Iya, gara-gara corona ini sedih banget. Padahal udah pengen kayak, tahu kan graduation yang kayak rame banget Iya, iya. gitu. Langsung harus online lewat Terus YouTube ini gitu. apa namanya? Ujiannya juga di rumah ya? Iya, kemarin ujiannya juga udah keburu corona, jadi semuanya di rumah deh. Gitu. Sedih banget ya. Alia, jadi gue kan sempat lihat di internet ya kan. Karena gue tuh kan suka nonton bola Indonesia kan. Nah, di situ disebut katanya coach Jajang Nurjaman itu punya cucu-cucu yang manis-manis, cantik-cantik katanya. Amin. Itu tahu Alia itu, berita itu. Aku udah berapa kali kan masuk Line Today. Nah, iya di Aku Line Today. ya Iya. masuk juga di sana kayak lucu aja gitu ketawa. Tapi kok gue baca di situ katanya Alia cita-citanya masih SMP ya? Itu udah lama banget newsnya. Waktu aku masih SMP kayaknya. Oh, ada wartawan datang wawancara gitu. Ya udah berapa kali ketemu gitu. Cuma kayaknya mereka ngambil data kita diem-diem deh, atau nggak nanya langsung. Kayaknya kan aku manggil kakek Abah. Kayaknya langsung nanya gitu ke Abah atau gimana. Kalau ngobrol ke kita belum ada sih. Kayaknya Oke. cuma ngambil informasi gitu. Oh, gitu. Terus kamu sekarang kegiatannya apa ini? Mau lanjut kuliah apa gimana? Aku masuk kuliah tuh insya Allah mau ke Itali November, mulainya Februari. Jadi aku sekarang sambil nunggu nggak ngapa-ngapain, lagi senang naik kuda sih. Olahraga juga lumayan naik kuda gitu. Di kampus mana di Itali? Oh, di Marangoni, di Milan namanya. Di Itu Milan. kayak sekolah fashion gitu. Ngambil apa? Niatnya pengen ngambil fashion sih, fashion Oh, design gitu. oh gitu. Iya. Kenapa? Oh, kirain bakal ngambil yang ada hubungannya sama olahraga ngikutin abang. Oh, enggak sih, main bola aja nggak boleh sama Abah. Oh ya? Eh, iya nggak dibolehin katanya perempuan ini itu gitu. Gimana sih Jadi ya coach udah. Janur ini? Alia ini gue bakal Iya. bagi dua dulu nih, nanya-nanya nih. Jadi nanya-nanya semua tentang Abah Janur. Nah, setelah itu baru tentang Aliahnya ya. Nah, Boleh. waktu Coach Jajang Nurjaman masih jadi pelatih, itu lu taunya ketika lu punya kakek seorang pelatih sepak bola tuh, inget gak dulu pertama kali itu di umur berapa, terus biasa aja apa gimana? Aku pertama kali itu emang udah dari kecil kan, dari kecil tuh udah dikenalin tuh sama dunia bola pokoknya. Waktu itu tuh aku manggil kakak Abah kan, waktu itu Abah tuh masih jadi asisten pelatih di Pelita Jaya Karawang. Dulu tuh Tahun ada berapa? klub namanya Pelita Jaya Karawang. Aku tuh sering dibawa-bawa latihan, ketemu itu waktu itu coachnya juga masih RD. Kan RD Oh iya. masih dilatih sama itu, ikut dari udah kayak ikut-ikut. Terus awalnya aku ngerasa kayak gimana ya, kayak oh seru juga ya ternyata, kayak dibawa nonton latihan, Itu dibawa kalian kayak ke umur berapa? stadion gitu. Dari umur berapa ya? Dari 5 tahun, 6 tahun kayaknya udah ada deh. 5 tahun, Udah 6 tahun. mulai-mulai dibawa-bawa. Oh, Jadi bawa kayak ngelihat latihan, walaupun masih belum ngerti, cuma kayak oh udah tahu nih main bola, main ini itu, hmm. gitu. Tapi kan banyak yang kan karirnya kan dari mulai asisten pelatih, terus juga dia ngelatih Persib, terus juara. Itu ada perubahan nggak di rumah? Oh ada jelas. Hmm. Uh, Kalau misalnya diceritain dari dulu banget, mungkin kalau misalnya jadi waktu jadi asisten pelatih belum banyak cerita ya. Cuma makin kesini waktu aku tuh ingat banget waktu udah mulai masuk Persib, udah jadi beneran pelatih itu tuh kayak beda banget karena jadi sering keluar kota.
Terus juga jadi lebih padat. Pokoknya waktu untuk keluarganya waktu itu kurang banyak banget. Gara-gara mungkin sibuk ngelatih ini itu. Terus juga bedanya itu mungkin kita jadi lebih sering ke stadion kali ya, apalagi waktu di Persib kan di Bandung gitu. Selalu di Bandung dibawa ke Siliwangi, ke Jalak Harupat, kita disuruh nonton ini itu, ngelihat supporter yang kayak banyak banget Persib gitu kan, banyak banget supporternya kan, penuh banget. Terus ya paling perubahannya nggak begitu drastis sih, cuma ya mungkin jadi lebih sering aja kita keluarga supportnya juga lebih nunjukin gitu. Gimana sih rasanya punya kakek yang gimana ya? Gue ngalamin kalau gue ngerasa kalau gue punya kakek gitu kan. Biasanya kan kakek itu kan sayang sama cucunya gimana gitu ya. Ini kakek tapi ibaratnya jadi artis gitu. Banyak yang ngajakin foto waktu apalagi pas juara itu kan. Iya sih, rasanya juga kayak pernah sih kayak rasanya tuh beda juga, pernah nih kayak ke stadion mau masuk kan tuh banyak supporter tuh ya itu kayak kok Janur sedangkan aku tuh ngintil di belakang kan suka ikut gitu, kayak kadang-kadang pernah sampai dimintain foto juga, aku kan kayak aku bukan siapa-siapa gitu, kayak kenapa mau minta foto, cuma kayak oh ya udah deh. Terus juga emang kalau lagi makan kemana-mana tuh kayaknya tuh nggak tahu kenapa rasa spesial aja gitu, jalan spesial aja gitu, jalan sama Abah tuh kayaknya kayak banyak dikit-dikit kayak sampai banyak banget kayak di stop apa belum minta foto gak, kalau ada orang tuh kayak langsung senyum gimana kayak jadi ya gitu, jadi rasanya gimana ya, rasanya ada seru juga gitu, berasa apa ya kayak gitu deh. Nah terus dia kan namanya karir karir sepak bola ya, pas lagi di Persib kan ada pas lagi grafik naik banyak yang minta foto segala macam. Nah punya pengalaman nggak waktu mungkin ketika dia kurang begitu mulus jadi pelatih di Persib dan akhirnya dia harus pindah klub? Wah itu paling diinget sih, Kenapa? apalagi Persib supportersnya gila banget kan, wah banyak banget dan paling bener-bener fanatik banget, sampai waktu itu tuh ada fase di mana tuh lagi kurang baik Ya, beberapa ya. kali pertandingan terus, dan dapat banyak feedback yang jelek dari supporters juga, dan di sana tuh mulai di sosial media keluar kata-kata yang nggak enak di komen di semua, sedangkan aku tuh sayang loh sama kakek aku ngerasa kayak aduh nggak enak gitu kan, apalagi keluarga aku, maksudnya kita semua aktif gitu di social media, kita ngeliat ini itu, kita baca komen-komennya yang agak tersinggung gitu, sampai akhirnya waktu itu kakak aku juga, si Abah itu sampai ngerasa udah deh kayaknya udah nggak tahan lagi gitu, kayak bukan cuma dari sisi pasif doang, cuma gara-gara sisi supporters juga kan terlalu gila gitu, jadi pressure-nya juga kan pasti lebih gede, sampai keluarga kita yang harus maju nge-DM-in orang satu-satu yang kata-katanya nggak enak, sampai kita kayak gitu, sampai kita DM kayak bukannya gimana-gimana ya ngomong ini, fotonya boleh di take down nggak atau apa, berapa kali gitu, karena ada kata-kata yang kayak bener-bener menyinggung gitu. Kasar banget ya, ada sampai nyinggung-nyinggung apa. Wah, parah banget sih, bener-bener kayak ya parah lah, waktu itu mah sampai kayak nangis kalau nggak salah Abahnya juga. Oh Soalnya ya? kan apalagi bobot kan banyak gitu kan, nggak cuma satu. Jadi di satu sisi mungkin Abah tuh cinta banget ya sama Persib ya, tapi satu sisi belum bisa ngasih yang Iya. Dari waktu muda juga kan pernah jadi pemain ya. Mungkin tuh berat juga sih yang aku lihat tuh dulu waktu ninggalin Persib juga kelihatan berat banget. Apalagi kan sama pemain-pemainnya udah dianggap jadi anak gitu kan semuanya. Jadi mungkin ninggalin ke Persib tuh bukan hal yang kayak gampang. Cuma mungkin mau nggak mau harus. pernah ngeluh nggak ke cucu-cucunya atau segala macam? Pernah. Pernah? Ya kan kita ada grup nih biasanya, di grup kayak dia suka cerita-cerita, aduh gimana ya, gini. Kita kadang-kadang kayak ngebacanya aduh sedih banget, terharu gitu, kayak jadi ikutan sedih gitu sih. Suka Aku cerita, ngeliat suka. di Instagramnya Coach Janur kan, kalau di Instagramnya dia sering banget ngupload foto sama kalian gitu, sama Alia sama kakak ya satu lagi tuh ya, Iya ada Sasha, kakak. Sasha ya. Dia memang deket banget sama cucunya ya. Emang deket banget sih. Uh, Deket banget, maksudnya kayak emang kita hubungannya juga sering banget, kayak sering nginep di rumahnya, emang apalagi Abah tuh orang yang sangat terbuka, yang kayak wah baik banget lah hatinya, jadi kita kalau merasa dekat itu kayak nyaman, makanya tuh kayak kalau misalnya di foto kelihatan deket banget karena emang sedekat itu, kayak kalau datang tuh pasti selalu cerita ini itu, jadi mungkin kelihatannya emang di sosial media emang langsung sama aja sih, kayak sedekat itu.
Gitu. Ada yang ikutin jejak dia jadi pelatih sepak bola atau di sepak bola nggak sih di keluarga? Apa? Di keluarga ada nggak sih yang ngikutin jejak beliau jadi pelatih atau jadi pemain bola gitu? Di keluarga yang ngikutin dia dari dulu paling nenek sih istrinya ya, sama paling mama aku dari kecil kan udah dibawa-bawa. Mungkin mama aku lebih tahu detailnya kali ya, apalagi kan dulu gimana dari perjalanan dari pemain bola, main sama Ajat Sudrajat gitu-gitu. Derajat derajat keren banget. Iya kan, itu kan dulu teman-teman ya kan, Iya, iya. gitu. Kenapa nggak boleh kalian kalau alias segala macam? Saya juga nggak boleh main bola. Nggak tahu, kayak nggak dibayar mungkin gara-gara cewek kali ya, kayak jangan ntar luka gitu, jangan main bola ntar itunya luka atau apanya luka, jadi kayak oh ya udah deh nggak apa-apa. Kakak aku si Sasha ini emang sempat udah kayak aduh aku pengen jadi pemain bola gitu, cuma sama abah kayak jangan udah jangan gitu kayak gitu. Terus kan ada saudara kan satu lagi masih kecil, masih bayi, kayak masih bayi gitu, tinggalnya di Itali juga. Sampai sekarang dikasih tahu, oh ya nanti gedenya kamu jadi pemain bola deh, gini. Kalau Oh, laki-laki disupport sih, cuman gara-gara cewek semua kan. Jadi gitu. oh iya. Terus sekarang dia sempat ke Persebaya Surabaya, terus sekarang jadi di Barito ya, di Banjarmasin Kalimantan Selatan ya. Dia sekarang di Bandung atau di Apa? Banjarmasin? Oh, sekarang di Banjarmasin, cuma sekarang lagi di Jogja. Soalnya lagi ada latihannya jadi di Jogja kan sekarang. Jadi lagi di Jogja. Nah itu jadi beliau jarang pulang ya semenjak udah nggak jadi pelatih Persib lagi. Iya, jarang pulang sih. Kebanyakan di sana. Paling itu juga yang ngambil waktunya tuh kayak mepet-mepet nih bisa libur ke Bandung gitu, curi-curi waktu. Cuma untuk kemarin lagi corona, jadi alhamdulillah lagi di Bandung dulu sih untuk cukup waktu yang lama. Jadi kayak sama keluarga banyak yang itu. Gitu. Suka bercanda nggak sih di rumah? Suka heureuy, tahu heureuy gak? Tahu Bahasa apa Sunda hari bercanda. Ya suka heureuy, tapi heureuy suka nggak lucu, jadi kita suka ngejekin kayak apa sih, nggak Hari lucu. nggak lucu. Humornya kan humornya jauh gitu, humor kakek-kakek. Jadi kayak gitu. Umuran Jadi kakek-kakek ya nggak kadang mesti milenial ya. iya, jadi kadang-kadang ya udah deh ketawain aja gitu, kasihan. Jadi ketawa bukan karena lucu ya, karena kasihan. Ya sampai jadi terpaksa ketawa. Tapi gue tuh waktu kalau nggak salah 2014 ya, Persib juara sama Coach Janur itu. Gue masih di radio PR FM waktu itu, di radio PR apal ya, tau nggak? Pikiran Kurang Rakyat tahu di sih. Braga, di Oh Braga. iya, tahu pikir Ya, rakyat. dekat Bank BJB itu. Nah, gue kan punya program kisah Persib tuh. Nah, waktu itu gue nyari juga waktu Persib juara sama beliau itu rasanya tuh terharu lah. Maksudnya bener-bener kan udah bertahun-tahun ya, tiba-tiba juara kan di tangan beliau lagi kan. Itu sampai pada nangis. Antusiasnya presiden langsung kayak keren sih, nggak perjalanannya tuh kayak keren banget karena sosok Abah tuh orang yang kayak baik banget, kayak orang baik dan pantang menyerah, kayak selalu ngingetin ke kita kayak berdoa terus ini. Jadi tuh mungkin dibantunya juga sama doa kali ya, karena orang tuh wah bener-bener teratur, mungkin gara-gara emang sama klubnya sama timnya juga udah ngerasa anak sendiri gitu, jadi bondingnya juga kayaknya lebih kayak ke keluarga gitu. Sering ini nggak sih ceramah gitu ke kalian? Apa yang paling sering dia advice ke kalian? Diceramahin apa ya, sholat paling sholat gitu. Emang orangnya emang gitu kan, jadi dikit-dikit sholat deh, sholat kayak iya gitu. Atau enggak apa ya, nggak banyak apa itu, orangnya paling ngerti sih, mungkin kita lagi anak muda kali ya, jadi kayak mau ya udahlah terserah gitu, mau apa aja, cuma asal jangan lupa sholat gitu. Gue tuh kirain ya, ini kita ke pertanyaan tentang Alia nih berikutnya nih. Jadi gue kirain tuh Jajang Nurjaman, Coach Janur itu ayahnya Alia, ternyata bukan ya, kakek ya. Jadi kamu ini cucunya dari anaknya yang keberapa? Mama Anaknya yang pertama dari mama aku. mama kamu tuh anak Mama aku pertamanya Coach Janur.
Iya, mam aku tuh anak pertamanya Fortuner. Berapa saudara sih, Mama? 4 bersaudara, Cucunya berapa? jadi anak 3. cucunya ada 4, Ada 4. ada 4. Dari Mama Ya satu semua. lagi, ya aku cucu yang kedua. Yang pertama kan Sasha, aku punya adik, sama satu lagi ada yang baru lahir di Italia, yang di Italia itu. Oh, gitu. Gitu. Nah, yang kakak kuliah? Udah kuliah? Aku kan Axel, kayak cepet gitu, Oh, jadi dia mau lulus gitu. oh Jadi aku pantas. kayak duluan lulusnya. Iya, iya, pantesan aku lihat di itu kan makanya masih SMP Alia kan. Ternyata emang akselerasi ya. Iya, kayak cepet gitu. Di SMA mana kalau boleh tahu? Di Stanford yang di Dago, Yang tahu di nggak? Dago ya. Nah, terus Iya. kan ini ya Alia akselerasi ya. Nah, ini akselerasinya karena termotivasi karena apa atau apa atau emang seneng belajar atau gimana? Itu kok bisa Hmm, akselerasi? dari kecil emang pengen sekolah di luar negeri, udah kayak ngejar-ngejar banget. Jadi itu aku kayak emang udah dari lama, dari SMP, dari kapan kayak pokoknya aku mau keluar negeri gitu. Jadi aku ngambil kurikulumnya juga yang internasional. Jadi aku ngambil kayak ada sistem gitu AJCSI. Terus sekarang aku kayak ngambil foundation tuh yaitu yang kayak akselerasinya gitu, langsung kuliah gitu. Sorry Alia, audionya nggak terlalu kedengeran kayaknya. Kedengaran kok jelas. Nggak suaramu maksudnya. Oh iya iya. Dengar dikit. Nah, jadi kamu memang dari awal pengen pengen sekolah di luar negeri, jadi itu motivasi kamu buat belajar lebih rajin, giat gitu ya. Iya sih. Dari Belajarnya awal emang juga mau ke Italia emang. karena ya, awalnya nggak kepikiran ke Italia, cuma di awal tuh kayak pokoknya aku mau keluar negeri aja. Terus tahunya kayak aku ngeliat ternyata ada jurusan yang kayak ternyata aku banget gitu, kayak aku kan suka sama yang seni-seni gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya Eropa kan negara seninya kuat gitu kan. Terus kalau lihat ada tante aku juga di Italia. Tadi aku kok di negara itu nggak dibolehin sama mama gara kan kayak anak cewek sendiri gitu. Kenapa Tapi sih apa yang gara-gara menginspirasi lu pengen kuliah di luar itu? Mungkin ada tokoh siapa gitu. mungkin aku tuh emang dari dulu orangnya lebih suka sesuatu yang sendiri, kayak pengen mandiri aja gitu. Kayak kalau negeri kan pasti aku di sana nggak ada siapa-siapa gitu, harus bisa belajar mandiri. Dan menurut aku kayaknya tuh kayak apa namanya, hidup sendiri itu nggak gampang, dan itu nantangin buat aku, kayak challenging juga gitu. Terus juga emang udah motivasi sih dari dulu kayak pengen ngembangin sesuatu di Indonesia yang bisa aku ambil dari luar negeri gitu. Pasti ditentang sama keluarga, bilang katanya kamu tuh belum siap, kamu kalau ada apa-apa harus nanya, gitu. Jangan mandiri-mandiri banget, pasti begitu ya. Masih diraguin ya. Iya, pasti awalnya tuh susah banget, aku izin dapet luar negeri itu susah. Cuma untung-untung kayak kemarin karena aku tuh orang kayak kalau misalnya ada sesuatu aku ngomongin terus. Dia awalnya nggak boleh, cuma lama tuh kayak aku pengen hampir setiap hari aku ngomongin terus, mungkin mereka juga kayak ya udahlah gitu. Kayak mereka kayak oh ya udah boleh boleh gitu. Kamu memaksa ya lihatnya orangnya ya. Gak maksa sih, cuma meyakini mereka aja. Saya aku tuh udah sampai jelas dari aku mau kuliahnya gimana, mau kerjanya apa tuh udah sampai aku pikirin. Dan mungkin dengan jawaban aku yang kayak udah mikir sepanjang itu, orang tua aku ngerasa convince kayak oh berarti aku emang udah mikirin sepanjang itu dan emang udah plan banget gitu. Pasti mereka khawatir banget sih, aku ngebayanginnya sih. Iya, cuma untung misalnya kan ada tante kan, jadi dibantuin sama tante juga ini gitu. Oh. Tantenya di tempat apa di dekat sekolahmu itu di sana. Aku tuh niatnya tuh kuliah aku tuh di Milan, sedangkan tante aku tinggal di Verona. Jadi tiap hari tuh mungkin aku harus naik kereta sekitar 1 jam 10 menit. Gitu. Jadi kan lumayan perjalanan cuma panjang. Jadi gitu beda Nah, kota. kan waktu Abah yang apa belajar di Inter Milan itu sekalian survei lihat sekolahmu ya? Nggak survei sih, cuma cuma waktu itu juga kan latihan di Milan kan, sedangkan tante aku di Verona. Jadi dia juga akan sudah merasakan apa yang aku akan rasakan. Tiap Oh, hari bolak-balik naik kereta, ini itu. Iya, makin dulu tuh katanya panik sampai ya. lari kejar kereta. Iya. Aduh ini cucu gue bakal kayak gini nih katanya nih.
Bakal pusing, kasihan nih. Biasa. Kenapa ngambil fashion designer? Aku tuh awalnya pengen ngambil visual arts, kayak arts gitu. Cuma kalau ngeliat job opportunity-nya nanti kalau misalnya aku udah ke Indonesia, kayaknya lebih luas kalau aku ngambil job opportunity yang ada juga di Indonesia. Sedangkan kalau misalnya visual arts kan di Indonesia belum sangat lebar gitu. Kalau misalnya fashion kan itu akan sesuatu yang akan terus berkembang sampai kapanpun. Dan orang tua aku juga kayak, kenapa kamu nggak ngambil fashion juga? Aku niatnya pengen ngambil fashion bisnis sih, karena aku juga lumayan suka sama bisnis. Jadi kan kalau misalnya mungkin nanti kalau misalnya aku kerja di Indonesia mungkin akan cocok ya. Pantesan kamu fashionable banget. Masa sih? Enggak. Gak kan lihat di Instagramnya ini banyak foto-fotonya. Masa sih? Iya. Enggak. Aku juga lihat ini apa, selain fashionable kamu tuh sebenarnya punya bakat lain kalau menurut aku sih. Iya, aku suka musik juga. Iya. Kamu suaranya bagus loh sebenarnya. Masa sih emang udah dengar? Karena ada di Instastory apa di Iya, benar. yang kamu tulis captionnya 90s. Iya, aduh. Iya. Cuman Aku suka. tidak apa ya, nggak tertarik buat terlalu mengekspos gitu ya kamu ya. Pasti ada momen di mana nanti hapus pasti gitu pasti. Bener banget. Bener Enggak, banget. soalnya ada Ada tipe-tipe cewek kayak pikiran. gitu. Iya, emang ada aja gitu. Kayak, aduh nggak pede. Gitu kan. Sumpah aku dari kecil tuh di umur 10 tahun aku udah belajar main gitar otodidak sendiri. Kayak belajar aja main gitar, tiba-tiba bisa. Aku Ya, suka aku. nyanyi, suka ngulik main piano juga. Aku sampai ngulik bisa, sampai main piano juga. Emang orangnya nggak bisa diem gitu, semuanya diajar, dicari. Sampai aku kayak bikin lagu sendiri, punya lagu sendiri juga. Emang niatnya pengen ngeluarin single sih di Spotify. Masih lagi diulik-ulik. Cuma kamu nge-postingnya kayak, aduh, post gak ya? Gak pede. Kalian berdua kan pernah bikin YouTube kan? Sama Sasha ya? Iya, pernah. Itu Terus belum hilang dilanjutin aja. lagi, masih bersambung. Iya, lagi nyari konten, terus lagi ya corona gini. Iya, Makan kan di rumah. kenapa harus, ya kenapa ya? Aku mau nanya deh, kenapa sih banyak orang yang suka kayak gitu, suka, padahal udah bagus nih di-upload nih, tapi dihapus lagi, nggak jadi, itu kenapa ya suka kayak gitu? Padahal di luar sana tuh Kenapa? banyak orang yang jelek, di-upload ada makin banyak. Aku tuh ngapus gara-gara kayak memang aku orangnya tuh agak cemasan gitu, jadi kayak aduh takut orang ini kayak apaan jelek banget atau gimana. Oh, panikan ya Jadi kalian? apa? Panikan ya orangnya? Panikan banget. Serius? Panikan tuh yang kayak orang itu cemasan, khawatiran. Kalau ada apa-apa tuh belum terjadi, cuma udah aku bikin kayak aduh gimana ya gitu. Palaur Orangnya ya gitu itu sih banget. bahasa Sundanya. Iya, bisa bahasa Sunda. Bisa seetik mah. Gimana kalau misalnya mandiri ntar di Itali? Waduh. Iya, makanya kayak aku mikir cuma alhamdulillah di sini aku juga udah mulai apa ya emang di antara aku sih ngerasanya gitu ya. Di antara kakak adik aku yang paling mandiri. Emang itu sekarang juga aku nggak terlalu bergantung sama orang kayak aku tuh orangnya apa-apa lebih lakuin sendiri karena kalau nggak sih nggak puas orangnya gitu. Jadi kayak emang suka sendiri aja gitu ngelakuin apa-apa lebih baik sendiri. Jadi Alia Canta ini suka mandiri, panikan, nggak bisa diem. Ya. Iya bener banget, nggak bisa diem tuh bener banget sih, itu aku banget. Aku tuh megang apapun masih bakal jatuh, Oh ya. entah apapun. Kayak sehari tuh pasti ngejatuhin sesuatu nggak pernah nggak. Aku juga nggak ngerti kenapa. Pasti sering ganti handphone ya, casing handphone, layar Iya handphone. sering banget ngejatuhin ini tuh. Wah kadang aku juga kadang kayak ada pasti di tangan gue gitu, dikit-dikit jatuh. Gitu. Sebenarnya cocoknya main bola kayak gitu tuh. Masa sih? Iya. Aku main basket juga di sekolah. Main basket juga. Pernah iya main basket juga di sekolah, cuma main bola pernah nyobain, cuma kayak aduh kayaknya kaki aku kurang berbakat deh. Kenapa Kayaknya kalau lebih udah? sesuatu yang kayak kalau kuda suka aku, karena kalau misalnya ayah kan pernah jadi atlet kan, jadi Oh. aku juga dari kecil selain dikenalin sama dunia bola, dikenalin juga sama dunia kuda.
gitu. Terus aku tuh sempat menghilang juga di dunia kuda dari berapa tahun ya, udah berapa tahun. Terus tiba-tiba sekarang kayak kepikiran lagi, cobain deh ngulik-ngulik lagi. Ternyata main kuda soalnya rame gitu. Kalau dipikir-pikir tuh kayak pikiran binatang sama pikiran manusia disatuin, gitulah pokoknya seru banget. Kayak sekarang lagi senang-senangnya gitu main kuda. Gue sering sih ngeliput kuda, tapi gue nggak pernah naik kuda langsung. Maksudnya emang ada chemistry-nya ya. Kalau misalnya kitanya maksain gitu, emang kudanya nggak nurut gitu ya. Naik kuda emang pakai feeling sih. Kadang-kadang sama kuda juga nggak boleh terlalu kasar, nggak boleh ini. Jadi tuh kayak ya gitu susah dijelasin ya, harus kayak nyoba langsung. Tapi kok nggak ada fotonya di Tapi Instagram? seru sih harusnya. Iya, aku belum nge-post, paling ada di story satu highlight itu aku naik kuda. Iya, 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 iya. Tuh. Tapi di sekolahan, di SMA, atau teman-teman sekitar kamu, teman-teman main nongkrong itu tahu kamu cucunya Coach Janur? Tahu, Tahu ya? sering banget. Kadang-kadang aku sekolah diapain. Tapi kalau teman-teman aku yang di sekolah yang terakhir ini, mereka kurang ngerti tentang bola. Cuma kalau misalnya di sekolah-sekolah sebelumnya kayak, oh ini cucunya Janur, gitu, cucunya Janur, suka digituin. Ada yang sengaja Cucunya buat Janur main juga. ke rumah misalnya biar foto gitu nggak sih? Ada sih, kadang ada kayak temen yang kayak, mau ketemu dong, mau foto, modusnya kayak pengen main, taunya malah foto. Foto apa? Suka modus tuh kayak banyak, kayak gitu, cuma nggak apa-apa lah, wajarin aja. Berarti kalau ada yang mau deketin Alia, minder ya kalau nggak bisa main bola ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Enggak Lewat nggak segitunya. kakek kayak gitu? Kamu masih kecil, pacaran gini gini gini. Kakak aku pernah sih, cuma kayak sekarang waktu setahun 2 tahun yang lalu ngomongnya masih gitu, kayak apa namanya, nggak usah pacaran dulu karena gitu masih. Cuma sekarang aku udah mau kuliah gitu kayak ya kali nggak boleh gitu kan. Ya Gitu udah gede ya sih. sekarang ya. Iyalah. Tapi akselerasi kamu berarti sekarang umurnya masih 15 ya? Enggak, mau ke masih 16 mau ke 17. 16 17 ya? 16 17. Anak akselerasi itu gimana ya? Ini enggak sih? Eh, kan kalau normal biasa kan ya sekolah biasa ya, maksudnya ya belajar biasa segala macam gitu. Di double ya, maksudnya biar lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya sekolah aku emang awal, apalagi aku dari sekolah yang kurikulumnya dari pemerintahan Indonesia. Tiba-tiba aku pindah ke sekolah yang ternyata kurikulumnya tuh internasional. Dan aku kan berarti kan automatically aku harus ngejar dong sama pakai bahasa Inggris. Sedangkan aku yang dulu tuh biasanya tuh masih pakai bahasa Indonesia. Dan itu tuh aku ngejarnya kayak nilai aku sempat anjlok banget ya, gara-gara kayak nggak biasa. Cuma lama-lama tuh aku kayak belajar terus. Aku kayak lesnya gila-gilaan lah, kayak banyak les, banyak belajar, ini itu lama-lama tuh ya gitu, mungkin lebih sibuknya tuh sama les sama kayak belajar, ngejar ini itu. Makanya sampai kayak kemarin juga, apalagi pas kemarin ujian gitu, aku tuh masuk jam 7.45, pulang jam 4.10. Jam 4 sore, 4.10 sore. Nyampe rumah jam 5 udah les lagi. Dan les tuh bisa sampai jam 6, jam 7. Belum ada PR. Segila itu, jadi ngejarnya lumayan capek. Dan emang harus kuat juga, sampai kayak, kalau nggak ngerti aku sempet kayak, aduh nangis, kayak aduh kenapa sih nggak ngerti-ngerti gue, gitu. Cuma akhirnya bisa nge-handle, gitu. Kayak gitu, Alhamdulillah. liburannya nggak ada ya, maksudnya di saat teman-teman mau main ke mall segala macam, kamu nggak ada waktunya. Kadang-kadang skip. Aku untungnya teman-teman aku tuh suportif, kayak kita saling ngerti, oh minggu ini ada ujian lumayan padat, kita kalau mau main nanti dulu gitu. Teman-teman aku tuh yang kayak ngerti juga, jadi kayak karena mereka juga sama-sama sibuk juga belajar, jadi kayak saling. Kamu paling suka belajar apa sih? Bahasa Inggris ya? Aku paling suka pelajaran di sekolah apa ya, suka art juga sama fisika sih, aku suka fisika. Fisika. Lumayan fisika, Kenapa suka fisika? nggak tahu, asik aja, kayak apa ya, penasaran aja gitu. Kayak rame aja, ada hitung-hitungannya, ada ngertinya, ada menghafalnya, jadi semuanya di fisika gitu, jadi kayak seru gitu. Luar biasa. Jadi tahun depan udah mau berangkat ke Milan ya udah. Ini kalau mau Ya, wawancara November via ini. Zoom ini. Lain today harus ngontak kamu via Zoom kayak gini lah. Iya.
Iya, harus via Zoom lagi, nggak bisa ketemu langsung nanti mah. Apalagi udah beres Terakhir, corona. terakhir kontak Abah kapan? Kapan ya? Sebelum ke Jogja sih, telepon-teleponan juga. Sempat nginap juga kemarin di rumahnya, gara-gara mau ke Jogja kan. Ya kita tuh kadang-kadang kayak misalnya mau sebelum mau kemana nih, ya kita ngumpul dulu deh bareng. Makanya kemarin pada ngumpul di rumahnya Abah, gitu, Di nginap 3 Jogja. harian. Ya di Jogja. Oh, Abah berarti berapa umurnya ya? Apa? Abah berapa berarti umurnya ya? 70-an ya? Umurnya? Kalau nanya sama Abah mah nggak bakal benar kalau nanya umur. Karena tuh umurnya nggak ganti-ganti. Setiap tahun ditanya, masih 5 berapa? Padahal mah nggak mungkin. Dalam hati mah, pasti udah 60-an kali ya, 60-an. Nggak, soalnya Tapi kalau ditanya tuh, masih 5 berapa? Masih 5 berapa? dari Mudah-mudahin biasa lah, nggak mau tua. dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah gitu Abah tuh ininya ya kan? Iya kan, kemarin kalau ditanya 57 gitu, nggak mungkin. Pengen muda itu berarti namanya ya kan. Alia pernah dimodusin sama pemain-pemainnya Abah nggak? Dimodusin lebih ke Sasha sih, karena karena aku tuh kurang banyak interaksi gitu sama pemain bola. Kalau misalnya Sasha tuh kayaknya kan lebih banyak yang kenal dia kan. Oh iya? Maksudnya dia tuh banyak, apalagi tentang bola tuh dia lebih populer daripada aku, karena itu lebih fanatik daripada aku. Jadi itu Oh, kadang-kadang mungkin kalau Sasha tuh dimodusin sama pemain tuh ada gitu lah. Suka cerita ini itu sama deketin sama sam- apa. Aku sih ketawa aja kan, lucu gitu. sampai sampai dideketin beneran gitu, diseriusin beneran gitu si Sasha ada. Sempat ada pemain Ah, bola, seru nih. sempat. Waktu Abah jadi pelatih Aduh, aku Persib, bocor. Aduh, waktu Abah jadi pelatih Persib, Persebaya apa sekarang Barito nih? pemainnya bukan pemain bolanya, bukan anak buahnya Amba, anak klub lain. Lah, Nggak mungkin saya kalau anak antun timnya Abama, ya kebanyakan udah pada tua, nggak ada yang seumuran kan. jadi dari tim lain yang Paling kontak. iya dari tim lain, tim apa gitu, kayak Klub ngechat, apa? iya nge-DM. Iya DM. nge-DM DM ini itu sih, cuma dengannya kayak oh iya, kayak emang dia dulu kan emang banyak banget kayaknya yang deketin Terkenal nggak? dia Terkenal nggak gitu. pemainnya? Kepo deh gue. Oh nggak ya, kalau disebutin mah tahu, cuma nggak boleh deh, jangan. Enggak, dia Jangan terkenal. sebut merek. Pemain asing, pemain Indonesia masih muda. Pemain Indonesia masih muda, Pemain rata-rata Indonesia masih masih muda. muda. Wah, nanti dibeliin ini lagi Mini Cooper. Bisa jadi, bisa jadi. Aduh. Kamu pernah deket sama pemain Jadi bola nggak, Alia? Ya, sekarang bukan cuma sebagai pacar ya, maksudnya pernah deket deket, temen asik ngobrol gitu nggak ya? pernah pernah Oh aku ya? dekat sama pemain, pernah sama Billy, tahu Billy Fugensa? Tahu, Billy Saputra. Iya ya, sama Apa, dia Billy Keraf ya? lumayan deket. Ya Billy Keraf bukan Misha Putra, Bukan pemain aja. film. Billy Saputra siapa? Billy Keraf kan? Dia Billy Keraf suka kontakan, kayak waktu di Bandung suka berapa kali main. Cuma kayak sekedar dekat doang, kayak kakak sendiri gitu. Dia di mana ya sekarang ya? Di klub apa sekarang ya? Gimana ya, kurang tahu saya juga. Jadi dia dulu tuh tes di, kalau nggak salah ya, dia tuh di Persija nggak masuk, terus di Persib masuk, sempat jadi andalan juga kan, nyetak-nyetak gol beberapa kali kan, Billy, pemain muda potensial dulu. Iya benar-benar. Iya kan? Iya, iya. Sempat naik daun ya. Ya, tapi sekarang nggak tahu di mana ya. Banyak fansnya tuh dulu tuh. Di mana ya benar katanya? Lupa deh. Iya banyak banget. Persiapan kamu ke Italia gimana nih? Udah bisa bahasa Italia? Aku bahasa Italia dikit-dikit sih, cuma kan aku baru mulai kelasnya Februari, makanya aku lebih cepatnya berangkat November biar bisa adaptasi dulu sama orang-orangnya sekalian belajar bahasa juga kan. Terus mungkin lagi nungguin border dibuka kali ya, lagi corona gini kan susah. Gara-gara jadi yang nunggu pada dibuka nanti. Udah abis itu November insya Allah mau berangkat. Fashion designer ya, seru juga sih fashion designer ya.
Gua desain komunikasi visual dulu kuliahnya. Oh ya? Di Di mana? Tenas. Tenas? Tahu kan? Di Suci. Enggak. Oh, tahu. Di Jalan Suci ini. Iya, Jalan Suci. KTP gue masih Bandung. Gue tinggal di Sadang Serang. Bandung berapa lama? Dari dari kuliah aja sekitar 10 tahun. Oh, terus pindah ke Jakarta. Ya. Terus keterima kerja di TV One, kerja di TV One. Gitu. Cuman kadang-kadang suka ke Bandung juga. Karena keluarga aku masih di situ, di Sadang Serang, di Dago. Oh, Dekat sekolahmu sebenarnya. Gitu. Ceritanya gitu. Ajarin kita bahasa Itali dong. Bahasa Itali, ciao, buonanotte, selamat malam, ciao, halo, ciao, buonanotte itu selamat malam. My Bonanat name apa? is Alia. Buonanotte. Bonanotte. Kalau sore, buonasera. Kalau pagi paling terkenal, buongiorno. 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 Buonanotte, buongiorno. Ti amo apa artinya ti amo? Ti amo, I love you. Love you too. Taunya cuma itu doang ya. Ti amo. Itali itu Standar. terkenal sama apa ya? Telenovela bukan sih kalau Itali itu? Lupa deh. Apa? Telenovela bukan sih? Sama pisah-pisah. Iya, iya, benar bisa. Sama itu kan paling makanannya apa? Pasta. Pasta, iya. Iya. Gitu. Klub sepak bola, kamu suka nonton bola nggak sih? Nggak suka ya? Kalau Nggak se-addicted itu sih. Cuma kayak, oh selamat dong, tahu. iya. Kalau Kalau di di klub luar Barcelona paling apa aku sukanya ini sih, apa? Manchester United. Siapa Aku kakak? suka. Manchester United. Siapa? Alia suka Manchester United. Ya lumayan. Gara-gara ada apa namanya? Ada beberapa pemain yang kayak aduh ganteng. Mas, siapa? Ada Brandon William kayak ngelihat. Siapa? Brandon William tahu nggak yang masih Brandon muda? William. Brandon William. Iya, iya. Pemain Manchester United. Iya, apal, iya. Kamu suka tipe-tipe kayak gitu berarti ya? Iya, wah itu kalau main bola juga keringatnya tuh kayak Ya ampun, kayaknya sampai keringetnya dibayangin. iya. Keren sih. Tapi banyak loh yang ganteng-ganteng juga di Itali. Kamu di tante kan di Verona ya. Nanti kamu kuliah di Milan ya. Banyak loh di Inter Milan, AC Milan, di Chievo Verona juga. Iya, emang banyak sih pasti banyak. Cuma aku nggak dibolehin pacaran sama orang bule. Udah diwanti-wanti dari sekarang. Udahlah pasti anak perempuan gitu. Langsung diwanti-wanti. Karena kan mungkin orang itu pergaulannya lebih bebas kali ya, lebih open. Sedangkan kayak aku mungkin kayak mama aku kayak takut aku ke bawah-bawah atau gimana. Itu tergantung kita sih sebenarnya. Aku beberapa kali ikutan di sana juga kalau kitanya apa namanya nunjukin kalau kita respectnya begini, orang bakal menghargai gitu. Kalau misalnya kita nggak budayanya kayak gini, orang lebih menghargai. Tergantung kitanya sih, lihat. Iya benar. Iya. Berarti sama keluarga masih belum boleh pacaran? Udah lah ya, udah. Udah boleh, kalau pacarmu udah dibolehin, cuma kalau misalnya nanti di sana sama orang bule gitu mau nggak dibolehin. Nah, kamu sekarang udah punya pacar? Aku udah punya belum ya? Belum sih, belum. Nggak, aku ngebayangin kalau udah punya pacar Belum, di Indonesia, terus kamu terbang ke Milan, itu gimana perasaan pasangan? ya, beda 5 jam lagi. Udah 5 jam lagi Susah ya? kan? Bingung ya kali kayak gue jomblo gitu berapa tahun. Iya kan mikir kayak aduh aliran kan nggak gampang ya. Apalagi beda lebih lambat 5 jam. Di sana jam 11, di sini baru jam 6. Di sana jam 6, di sini udah jam 11. Kan kayaknya ribet, apalagi kalau winter jadi 6 jam tuh kan kayak aduh pusing. Iya, pusing. Makanya jalanin dulu aja lah cowok. Kamu tuh tipikal yang nggak tahu lah ntar gimana, kumaha engke lah ya.
Aku bangke. Enggak sih, kalau misalnya masalah cowok, aku tuh emang orangnya picky banget dari dulu. Beda kali ya. Kayak aku tuh lebih kayak pilih-pilih, karena nggak mau pacaran kayak, ngerti nggak sih pacaran zaman sekarang yang bucin, tau bucin. Banyak banget yang bucin kan sekarang. Aku tuh orangnya kayak, aduh agak anti gitu sama kayak gitu-gitu. Kayak ya udah kalau misalnya ada yang benar ya udah, kayak nggak mau yang kayak ganti-ganti fuckboy gitu. Enggak sih, jadi nyari yang bener sih mah ya udah ambil ngejalanin aja santai gitu. Oh, iya, iya. Ya, kalau misalnya tinggal di Italia tapi nggak boleh pacaran sama orang Italia, berarti kan pacarannya sama orang Indonesia. Bisa jadi dia tinggal di Indonesia, itu susah tuh kan, LDR jauh, jamnya jauh. Pagi-pagi ngucapin selamat pagi sayang, udah malam. Iya, bener. Apalagi nanti kalau puasa berapa belas jam di sana kan kalau dipikir-pikir. Wah, makanya kayak ya udah. Bisa putus. Banyak kan challenge. Iya, pas lagi Apa? video call bisa putus itu orang lagi makan. Kamu Iya, lagi lagi puasa ya di Italia. makanya gak gampang kayak ya udahlah. Lihat-lihat Makanan aja halal siapa tahu. banyak sih tapi di Italia kayaknya sih. Iya ya. Iya. Seru sih, bakal seru sih. Gue ngebayanginnya keren juga sih maksudnya. Seorang Challenge. remaja gitu tinggal di Italia, di Milan gitu. Explore budaya segala macam. Jangan lupa nge-vlog ya, bikin YouTube nanti di sana. Ya deh, ntar aku nge-vlog. Aduh, tapi ntar dihapus lagi, gak pede. Jangan dong, yang dihapus dong. Bikin Iya, jangan diary deh. gitu kan. Wah, seru deh. Belajar di sana Iya kan, kayak. dipikir-pikir ntar aku mau coba part-time juga kan, kayak rame kan kayaknya. Iya, iya. Aku Ya, ada ambil beberapa part-time. teman-teman di Polandia di apa LPDP ya sih kalau LPDP. LPDP ya. Ada di Polandia gitu. Mereka kan ceritanya gitu. Jadi kuliah nyambi ngerawat anak tetangga gitu-gitu apa part time Iya, 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 iya. di Aku juga kayak niat kalau misalnya mau part-time, apa namanya, kayak kan biasanya paling pasaran tuh kerja di kafe, jadi waiter gitu kan. Aku tuh pengennya satu yang sesuatu yang kayak lebih ngajarin anak kecil kayak bahasa Inggris gitu atau apa ngejaga babysitting atau apa karena kalau misalnya apa namanya kalau apalagi di sana waiter tuh satu aja di restoran tuh kayaknya satu dua udah cukup gitu iya gitu itu sama wah niatnya aku di sana kayak pengen juga apa dia berkembang banget maksudnya gak kebayang lah ini kamu jalan hidup kamu nanti ya challenging juga tantangan jauh-jauh juga mungkin effortnya juga lebih gede kan karena budaya kita beda sama mereka bullying mungkin di kita gini di sana gimana makanya harus adapt juga kan sama lingkungan yang berubah makanya menurut aku itu kayak sangat challenging kayak sesuatu yang aku tuh suka hal yang kayak ya challenging aja gitu kayak aku di sana harus ngatur jadwal kuliah mau part time terus juga apa namanya bolak-balik dari Verona ke Milan terus juga aku kan niatnya pengen berkuda juga kayaknya kan sambil nyari temen juga kan ikut kayak berkuda atau apa terus ngeliat aku di Indonesia suka berkuda kenapa nggak dilanjutin aja gitu di iya sana. iya iya bisa pasti makin makin macam-macam di sana tapi kamu kan suka nyoba-nyoba hal-hal baru berarti ini kan ya kan ada nggak sih yang kamu nyesel gitu setelah dicobain anjir tahu gini mah nggak usah Apa ya? nggak ya Enggak sih, paling aku tuh sekesal-kesalnya aku melakukan hal yang baru, ya aku belajar sesuatu gitu dari itu, jadi kayak nggak pernah nyesel-nyesel banget. apa yang paling bikin kamu kesel Bikin aku kesel, apa ya? Aku tuh orangnya dibilang baperan juga kayaknya lumayan lah dikit. tapi nggak bucin Baperan, dikit. Apa? nggak bucin Enggak, bucin. Baperannya bukan baperan hal yang oh, iya. salah gitu, enggak. Baperan itu kan misalnya ada orang ini atau apa, aku tuh orang kayak, kayak baperan gitu karena kayak pundung atau apa gitu. Biasalah drama dikit. Oh, Terus juga aku tuh orangnya kalau misalnya kesel emang nunjukin ke orang, kayak enggak, aku tuh emang frontal banget. Karena ada orang yang kalau kesel sama orang tuh kayak, ah ya udah deh lebih baik gue simpen gitu, nggak nunjukin. Kalau pendem misalnya kesel sama orang tuh aku nunjukin frontal, kayak aku nih lagi kesel gitu. Gitu. berarti banyak yang tersinggung gitu ya Kak, sama kamu juga ya karena kamu kan orang yang
Ya ngomong aja, nggak ngomong di belakang langsung gitu. Ada yang nggak suka gitu. Iya, ada yang nggak suka. Tapi menurut aku mungkin ada yang nggak suka diem-diem ada kali ya 1-2 orang. Cuma menurut aku ya lebih mendingan apa-apa tuh langsung diomongin gak sih, kayak langsung to the point, Ya, frontal. Jadi kan lebih enak juga kalau misalnya diem-diem. Tanya kan gimana gitu kan ya. walaupun nggak enak ya, ngomongin aja ya. Iya, omongin aja. Aku kadang-kadang kalau misalnya nggak suka, apa namanya, aku nunjukin ke orang, nggak usah kayak diem-diem. Nanti daripada ngomongin di belakang itu kan kayak ngapain kesel sama orang. Nanti orangnya kadang-kadang aku sendiri yang ngomong atau nggak orangnya sendiri yang nyamperin ke aku kenapa nih. Gitu. Tapi kalau kebalikannya gimana? Orang ngeritik kamu, orang ngomong kamu salah, tapi langsung. Kamu Aku seneng kayak gitu? aku lebih seneng kayak gitu sih, jujur. Aku juga misalnya sempat ada kayak beberapa masalah, orang lebih kayak gitu, aku malah kayak seneng daripada dia tuh diem-diem ternyata, ih, lu ngomongin gua gitu, tapi lu di depan gua nice. Gitu, aku lebih kayak, oh, ya udah bagus kita obrolin, dan biasanya kalau misalnya diobrolin itu langsung beres nggak sih masalahnya? Yes. Kayak nyari solusi bareng-bareng gitu. Ya tergantung Jadi aku orangnya lebih juga suka. sih. Bisa beres, bisa enggak. Gitu. Bisa Iya, makin. bisa beres, bisa enggak. Ya kalau misalnya enggak, aku kadang-kadang ngerti, oh mungkin orang ini atau aku butuh waktu. Cuma aku tuh sebenarnya orang butuh waktu sampai kayak belum beres, ujung-ujungnya tuh pasti beres. Kayak aku entah nyamperin sendiri atau kayak ya udahlah nggak usah di ini lagi gitu, masa ini ngapain sih dipikirin terus. Gitu. Berarti kamu suka sama cowok yang to the point gitu ya? Nggak banyak drama, nggak banyak Ya, ini. nggak suka, makanya aku tuh nggak suka kayak yang bucin-bucin kayak banyak drama gitu tuh, annoying banget. Lebih suka yang kayak ya udahlah to the point aja gitu. Simpel Aku gitu juga ya? kan orang apa? Kamu orangnya simple orangnya berarti ya? Orangnya simple sih. Orangnya simple yang kayak ya udahlah, nggak ya simple sih, mungkin masuknya ke simple kali ya. Alia udah berapa kali pacaran? Aku baru 2 kali. Baru 2 kali? Selama Baru dua kali. SMA-nya? SMP pernah pertama kali SMP? SMP pernah, yang SMP itu nggak ya, nggak bisa kali ya. Berarti yang Ngerti dua, apa sih? ya udah nggak usah Apa? dihitung. Yang 2 kali berarti zaman SMA ini. Iya, zaman SMA. Kalau SMA berarti cuma sekali sih Oh, SMA sekali. pacaran. Berarti yang 2 kali itu hitungannya dari SD maksudnya. Enggak lah, enak aja. Apaan dari SD pacaran? Oh, berarti yang dari SMP sekali, dari SMA 1 kali. Ya. Aku Oh, mah kalau pacaran nggak pernah lama, paling lama tuh ya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Aku tuh makanya susah, aku tuh malah susah banget sama cowok ya, karena ya gitu cocok-cocok, maksudnya nggak gampang masuk gitu sama cowok. Jadi kayak aku emang agak pikir juga kan orangnya, jadi suka nggak klop, paling lama pacaran 3 bulan. Cuek Itu sih sedih. kamu Alia. Apa? Udah 2 tahun ini Kayaknya. aku nggak pacaran. Iya, aku udah 2 tahun nggak nggak sama cowok. Kayak ya udah istirahat dulu gitu. Nggak pernah apa namanya? Kalau cowok-cowok kayak gitu pengen deketin kamunya gimana ya? Ya, kalau karena kamunya lagi nggak pengen ya udah, nggak akan ada yang bisa masuk kayak gitu. Itu orangnya juga kan to the point gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngechat tuh aku kayak ya udah nggak usah ngasih harapan. Karena kalau misalnya aku jawab kan berarti cowoknya mikir, oh nih cewek ngasih gue peluang. Kalau gitu kan pasti bakal terus-terusan. Terus kalau misalnya nanti kalau misalnya aku waro, aku jawab terus-terusan, terus aku ya udah nggak mau, cowoknya ngerasa di PHP-in. Jadi mending kayak ya udah frontal aja. Kalau misalnya aku menunjukin nggak suka, kadang-kadang chatnya aku jawabnya kayak cuma pendek doang, atau nggak kayak nggak usah dijawab sekalian gitu. Beda ya itu kalau ngedeketin. Kalau nggak ngedeketin mah ya biasa aja chatnya Yes. sebagai teman, kayak boy apa-apa gitu. Kan cowok kan kalau mau deketin kan kelihatan ya lagi apa, udah makan belum, Ya, mana biasa gitu. Jadi kalau kamu balas gitu aja, lagi di rumah udah makan, makasih, apa lagi? iya, jawabnya pendek dan lama. 3 jam baru dijawab. Sumpah. 3 jam, 2 jam, begitu lah jawabnya. Sekarang kan kalau misalnya aku jawab cepet kan cowoknya kayak, si cowok ini berarti suka dia sama gue, kayaknya jawabnya cepet banget apa. Jadi aku kalau jawab sama chat tuh kayak lumayan lama. Berarti Jawabnya kamu juga tahu kayak ya, chat. Alia ya, eh, Apa? ini cowok sekedar pengen temenan sama gua, sama nih cowok suka nih sama gua nih. Lu bisa tahu ya? Kelihatan banget. Karena kalau menurut aku cewek tuh bisa ngerasain kalau cowok tuh suka atau enggak. Kerasa banget sih. Dari apa PDKT-nya itu ya, modus-modusnya. Dari
PDKT, dari modusnya, dari wah semuanya tuh udah kelihatan kayak aku udah tahu nih coba ngedeketin ini kayak udah tahu harus gimana. Beda sama orang yang temen tuh kayak ya beda, jadi cara bahasa yang mereka pakai juga kan beda. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya di teman-teman aku banyak kalau nggak gua lu bahasa kasarnya tuh aing maneh kan bahasa Aing Sundanya. mana? Gua lu Bukan aing maneh kalau misalnya bukan aku kamu siah berarti ya? sesuatu. Iya kan kalau aku kamu berarti nih ada sesuatu lu ya gitu. Oh iya, iya. Iya kan bener kan. Lah, waduh, digepin mulu dong ya kalau mau deketin Alia. Ketahuan yang biasanya gue lu ada apa nih tiba-tiba aku kamu. Kan kayak aku tuh orangnya gelian banget apalagi kalau yang kayak bucin-bucin banget kayak yang sayang-sayanganmu tuh aku kayak gitu kayak geli aja gitu nggak bisa. Jadi Unik kayak juga ya. Berarti nggak suka film kayak apa Korea, drama. aku nonton 1-2 cuma bukan yang kayak wah aku suka banget sampai addicted gitu enggak sih, kayak nonton cuma pengalaman doang mau tahu kayak gimana sih film Korea gitu. Film apa yang tonton kalau masih ingat? Aku nonton ini kemarin Chloe tau gak ya kan Tahu. Crash Landing on You. Nggak tahu tuh. Iya yang Itu lagi mah viral umum banget. kayaknya. Kayaknya kalau Korea itu gitu kayaknya. Tapi kalau dipikir-pikir film Korea itu kayaknya lebih lebay banget ya, kayak mungkin karena orang Indonesia yang baperan semua dimasukin ke mereka yang lebay nyambung kali ya. Terus ininya sama ya kayaknya ya, konsepnya ya. Pasti ada yang miskin, yang susah, terus ketemu sama kalau nggak cewek cowoknya yang kaya raya banget. Iya kan? Yang dramanya tuh ya kayak gitulah drama-drama. Cuman yang bikin worth it Yang itu lagunya, Alia. Iya lagu kan? apa? Iya misalnya lagi deketin cewek segala macem, hujan rintik-rintik turun, tiba-tiba ada suara, oh, every night. Iya. Iya sih, bener. Cobain kamu nanti di Itali kan, lagi sholat malam ya kan, ingat sama ibu ya kan, ngeliat ke kaca jendela, ngeliat ke bawah apartemen. Enggak sih, enggak. Bilangin, enggak tahu aja. Kapan aja orang 2020 ya apa sih pakai Iya. diem-diem segala di kan. Iya kan? Iya kan? Salah nggak bener kan kangen kapan aja apa susahnya. Iya sih, iya sih. Simple itu ya, memang ya udah selesai. Orang Indonesia tuh suka yang kayak gitu, yang drama-drama gitu, mas gua tuh. Gitu. Drama queen. Oke, Alia, terima kasih waktunya. Gak kerasa kita udah sejam. Kalau udah di Itali, Iya, kita nge-zoom lagi boleh ya? boleh dong, boleh. Iya, jadi Nanti beda 5 jam. apa? Oh iya bener. Cuma beda 5 jam. Iya. Berarti aku kalau zoom sama kamu malam kayak gini misalnya jam 8 ya. 5 jam lebih duluan apa lebih Lambat. lebih lambat ya? Berarti jam 3 ya? Jam 3-an kok jam 8. Jam 3 jam 4 ya? Berarti jangan pagi ya? Gue nge-zoomnya subuh berarti. Iya. Iya. Oke, moga aja sukses terus ya di. Ya, sama-sama. Nah, terus salam juga buat Abah, Alia, makasih banyak, salam buat keluarga di sana. Sukses buat karir kamu, jaga kesehatan. Dan Alia, ti amo. Tahu ya? Boleh. Makasih ya Alia ya. Sudah. Sama-sama. Ya, stay safe ya. Nanti ke Zoom lagi ya. Boleh. Dadah. Dadah.